Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan channel kelas Kimia Lukman, channel yang mempelajari tentang Olimpiade Kimia, baik nanti kompetisi, materi maupun segala pembahasan soal yang ada di sini. Ya, untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan yang biasa dipelajari, yang kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam mempelajari kesetimbangan. Eh, dan ini umumnya kesalahan-kesalahan ini tuh dipelajari di SMA pada umumnya di Indonesia ya. Jadi apa? Banyak hal-hal yang disampaikan sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan dalam mempelajari kesetimbangan gitu. Dan ini kadang-kadang ketika di Olimpiade kesalahan tersebut masih tetap diterapkan sehingga ini yang menyebabkan kebanyakan konsep kesetimbangan di dalam anak-anak yang mempelajari Olimpiade itu banyak banyak salahnya gitu. Jadi karena mereka mempelajari kesetimbangan dari SMA sudah salah dari segi konsep. Nah, di sini saya akan bahas beberapa kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi dalam mempelajari kesetimbangan. Seperti itu ya. Langsung aja dimulai videonya. Nah, kesalahan pertama yang dilakukan dalam mempelajari kesetimbangan adalah menganggap bahwa konstanta kesetimbangan itu memiliki satuan. Ini adalah sebuah kesalahan ya. Kenapa sebuah kesalahan? Karena sejatinya konstanta kesetimbangan itu dia tidak memiliki satuan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini berdasarkan persamaannya ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah persamaan kesetimbangan alfa A ditambah beta B menghasilkan gamma C ditambah delta D, di mana alfa, beta, gamma, dan delta merupakan koefisiennya, sedangkan A, B, C, D itu merupakan zatnya, spesinya, seperti itu. Nah, maka konstanta kesetimbangannya sebenarnya adalah aktivitas dari C dipangkatkan dengan gamma, aktivitas dari C, intinya aktivitas dari produk dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi dengan aktivitas di reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, ini kesalahan pertama yang dipelajari di kesetimbangan adalah kita masukin dia dalam bentuk konsentrasi untuk KC dan tekanan untuk KP. Nah, itu sebenarnya bukan kesalahan sih, tapi itu adalah sebuah generalisir yang harusnya tidak digeneralisir gitu. Karena sesungguhnya persamaan kesetimbangan itu adalah aktivitas di produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan aktivitas reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Yang dimana aktivitas suatu spesi itu bergantung dari jenis fasanya. Nah, kalau misalkan fasanya solid dan liquid itu almost satu. Jadi bisa dibilang dia mendekati atau bahkan sama dengan satu. Makanya inilah alasan kenapa sih kalau misalkan zat kita solid dan zat kita liquid itu tidak pernah masuk ke dalam persamaan kesetimbangan. Sebenarnya bukan tidak pernah masuk, tapi karena nilainya adalah satu. Jadi seolah-olah dia tidak ada gitu. Padahal dia tetap ada gitu, tetap dimasukin, cuma nilainya satu gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang di SMA selalu dibilang bahwa kalau misalkan fasanya solid dan liquid, maka tidak usah masuk ke dalam persamaan kesetimbangan. Itu adalah sebuah statement yang keliru gitu. Jadi dia tetap masuk tapi nilainya satu. Tapi memang dia tidak perlu ditulis dalam persamaan kesetimbangan gitu. Tapi bukan berarti dia tidak masuk, tapi dia tetap masuk. Nah, yang kedua adalah untuk aktivitas aqueous itu sebanding dengan konsentrasinya. Sebanding ya, bukan sama dengan konsentrasinya, tapi sebanding dengan konsentrasinya. Sementara aktivitas gas itu sebanding dengan tekanannya. Nah, kenapa saya bilang sebanding? Karena aktivitas konsentrasi memang tidak sama dengan aktivitas aqueous memang tidak sama dengan konsentrasinya. Dan aktivitas gas juga tidak sama dengan tekanannya, tapi dia sebanding dengan tekanannya. Nah, terus kalau kayak begitu, berapa nilai sebenarnya dari aktivitas aqueous dan gas? Nah, kalau nilai sebenarnya dari aktivitas aqueous dan gas, kita bisa lihat bahwa sebenarnya aktivitas aqueous itu dirumuskan dengan persamaan sebentar. Nah, jadi aktivitas aqueous itu, aktivitas dari suatu aqueous itu bisa kita hitung dengan cara konsentrasi dari aqueousnya dibagi dengan tekanan konsentrasi standar, bukan tekanan ya, konsentrasi standar.
Nah, ini adalah aktivitas dari aqueous. Sementara kalau aktivitas dari gas itu bernilai tekanan gas tersebut dibagi dengan tekanan standarnya. Nah, seperti itu. Dan ini tentu saja kalau misalkan larutannya ideal ya. Kalau larutannya tidak ideal, itu biasanya di depannya dikasih koefisien baru, yakni yang kita sebut sebagai koefisien aktivitas gitu untuk aqueous dan koefisien fugasitas untuk gas. Jadi, cuman kita membahas masih dalam kategori yang larutan-larutan standar atau tekanan-tekanan standar. Yang apa? Ideal, yang zatnya itu sifatnya ideal. Jadi sebenarnya aktivitas dari aqueous itu adalah tidak sama dengan konsentrasinya, melainkan sebanding dengan konsentrasinya. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, tentu saja aktivitasnya juga semakin tinggi. Begitu juga dengan gas. Tapi dia tidak sama dengan konsentrasinya. Nah, nilai sebenarnya dari aktivitas aqueous itu adalah konsentrasi aqueous dibagi dengan konsentrasi standar, yakni C0. Sedangkan aktivitas gas itu adalah tekanan gas tersebut dibagi dengan tekanan standar. Nah, berapa nilai tekanan standar? Nah, nilai tekanan untuk konsentrasi standar, nilainya itu adalah 1 molar. Ini untuk konsentrasi standar. Jadi, konsentrasi standar itu nilainya 1 molar. Nah, inilah alasan kenapa sih kalau misalkan untuk aqueous, yang dimasukin konsentrasinya harus dalam satuan molar, tidak boleh satuan yang lain. Karena konsentrasi standar untuk aktivitas aqueous itu adalah 1 molar. Kalau misalkan kita pakai satuan yang lain, maka kita harus mengubah nilai 1 ini menjadi satuan sesuai dengan satuan yang lain. Misalkan kalau misalkan mol per meter kubik, maka otomatis C0-nya tidak lagi 1, tapi 1000 gitu. Kalau misalkan kita ganti dengan mol per meter kubik. Jadi, kenapa dipakainya konsentrasinya dalam satuan molar? Itu tujuannya adalah agar pembaginya itu 1. Maka tidak bisa dibilang kalau membagi 1 kan berarti kan nilainya sama seperti yang seperti konsentrasi gitu, tapi dalam satuan molar. Nah, jadi artinya kalau misalkan kita lihat aktivitas aqueous itu adalah konsentrasi aqueous tersebut dibagi dengan konsentrasi standar, yang dimana konsentrasi aqueousnya nanti satuannya molar dan konsentrasi standarnya satuannya molar, maka otomatis aktivitas dari aqueous itu menjadi tidak berdimensi, tidak memiliki satuan. Nah, begitu juga kalau misalkan tekanan standar pada gas, itu nilainya adalah P0 itu adalah 1. Cuman satunya 1 atmosfer. Inilah alasannya kenapa kalau misalkan masukin aktivitas gas dalam persamaan kesetimbangan harus menggunakan satuan atmosfer agar pembaginya 1. Jadi tidak usah diganti yang lain. Boleh nggak kita P-nya itu pakai Pascal? Boleh. Tapi P0-nya itu harus kita ubah ke dalam satuan Pascal. Gitu. Daripada merepotkan, mendingan tetap saja satuannya atmosfer. Jadi otomatis aktivitas gas juga tidak memiliki satuan. Dan katanya apa? Kalau misalkan semua aktivitas ini tidak memiliki satuan, maka otomatis konstanta kesetimbangan juga tidak memiliki satuan. Nah, masalah yang terkadang sering banget dipelajari di SMA adalah menganggap bahwa konstanta kesetimbangan itu memiliki satuan. Harusnya itu tidak memiliki satuan gitu. Bahkan di buku-buku juga ditanyain kadang-kadang untuk buku-buku tertentu ya, ditanyain satuan konstanta kesetimbangan apa? Itu adalah pertanyaan yang salah karena sesungguhnya konstanta kesetimbangan tidak memiliki satuan. Seperti itu. Nah, yang kedua, dia tidak kesalahan nomor 2 dalam mempelajari kesetimbangan adalah dia tidak mengetahui gitu perbedaan antara Q dengan K. Q dengan K itu secara persamaan itu sama persis, exactly same. Jadi sama benar-benar sama. Jadi aktivitas produk dibagi dengan aktivitas produk dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi dengan aktivitas reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Apa yang membedakan antara Q dengan K? Nah, kalau Q itu merupakan aktivitas produk, semua aktivitas itu merupakan aktivitas pada saat awal sebelum terjadinya reaksi. Sedangkan K itu aktivitasnya saat setimbang. Jadi beda ya. Kalau ini saat awal dimasukin dan ini saat setimbang. Makanya kalau misalkan kita lihat, maka nilai Q itu bisa lebih kecil dari K, bisa lebih besar dari K, atau bisa juga sama dengan K. Nah, kalau misalkan Q-nya lebih kecil dari K, kita sudah sama-sama tahu bahwa reaksinya akan menuju ke produk. Sementara kalau Q-nya lebih besar dari K, itu akan menuju ke reaktan. Sementara kalau misalkan Q-nya sudah sama dengan K,
itu makanya dia sudah setimbang gitu. Jadi kalau Q itu bisa berubah ya. Kalau K itu selama suhunya tetap, maka dia tidak akan berubah seperti itu. Nah, itu adalah kesalahan nomor 2. Jadi tidak mengetahui perbedaan nilai Q dan K. Jadi Q itu adalah segala sesuatu aktivitas yang dilakukan di awal untuk memprediksi apakah reaksinya berjalan menuju ke produk, atau reaksinya berjalan menuju ke reaktan, atau reaksinya memang sudah setimbang. Seperti itu. Sedangkan K itu adalah konstanta kesetimbangan yang nilainya itu sudah tetap gitu, selama suhunya itu tidak berubah. Seperti itu. Nah, ini yang kesalahan kedua ya. Jadi kadang-kadang orang bingung, wah apa sih Q sama K bedanya apa sih gitu. Nah, ini ketika menganggap sama itu adalah sebuah kesalahan yang fatal sih seperti itu. Jadi, karena untuk soal-soal yang lebih advance itu perlu dipahami bedanya nilai Q dan K. Nah, yang kedua, salah memahami sifat nilai K. Nah, ini sering banget saya temuin di SMA ya. Bahkan ketika saya ngajar olimpiade juga banyak yang mereka itu sebenarnya nggak paham dengan sifat nilai K gitu. Kenapa? Karena yang selalu diajarkan di SMA adalah misalkan kita punya reaksi ini, S ditambah O2 menjadi SO2 memiliki konstanta kesetimbangan K1. Oh, kalau begitu, kalau misalkan saya punya persamaan 2S tambah 2O2 menjadi 2SO2, artinya dikalikan 2 semuanya, maka konstanta kesetimbangan saya jadi K1 kuadrat. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal ya. Kenapa? Karena konstanta kesetimbangan ketika kalian mengalihkan dengan reaksi itu dengan suatu koefisien, konstanta kesetimbangannya tidak serta-merta menjadi dua kalinya gitu. Menjadi kuadratnya gitu. Kenapa? Karena ya kan kita bebas aja gitu nulis persamaan kesetimbangan mau yang reaksi ini atau reaksi ini. Kita bebas aja gitu. Sementara konstanta kesetimbangan tuh nilainya harus 1 gitu. Kalau misalkan saya bebas mengubah-ubah konstanta kesetimbangan, nanti persamaan kita tuh malah jadi kacau gitu. Nah, terus sebenarnya yang dipelajari di SMA atau ya maksud dari pembelajaran SMA apa sih? Kalau misalkan reaksinya dikali 2, konstanta kesetimbangannya dikuadratkan. Sebenarnya maksudnya itu adalah ini gitu. Jadi kalau misalkan kita punya reaksi ada K1, di sini ada K2, di sini ada K3. Artinya kalau misalkan kita punya reaksi nih. Ada reaksi 1, S ditambah O2 menjadi SO2, itu punya konstanta kesetimbangan K1. Sementara kalau misalkan 2SO2 ditambah O2 menjadi berkesetimbangan dengan 2SO3 memiliki konstanta kesetimbangan K2, dan K3-nya itu dan reaksi ketiga itu adalah 2S2 ditambah 3O2 menjadi 2SO3 memiliki konstanta kesetimbangan K3. Nah, sifat kesetimbangan itu dilakukan untuk mencari nilai K3 gitu. Jadi itu bisa dilakukan jika kita ingin mencari konstanta kesetimbangan dari suatu reaksi lain. Bukan berarti kita bisa memodifikasi konstanta kesetimbangan dari reaksi kita sendiri gitu. Jadi ini tidak dilakukan untuk memodifikasi reaksi kita gitu. Jadi kalau misalkan ini dilakukan, ya seolah-olah kalian tuh sama aja bilang bahwa 10 ml air sama 1 liter air itu adalah suatu benda yang berbeda gitu. Padahal sebenarnya secara benda itu dia tidak berbeda gitu. Dia tetap aja air gitu. Artinya apa? Persamaan kalian tetap aja kayak gini, zat kalian tetap aja kayak gini. Tapi secara jumlah memang berbeda gitu. Artinya apa? Artinya sifat ini yang ketika koefisiennya dikali 2 maka konstantanya dikuadratkan, itu bertujuan untuk mencari sebuah nilai baru dari sebuah reaksi yang kita tidak ketahui konstanta kesetimbangannya. Misalkan kita pengen tahu nih, reaksi 3 konstanta kesetimbangannya berapa sih? Kalau misalkan kita tahu K1 dan K2, maka kita bisa lihat di sini baru kita kuadratkan dia. Karena apa? Kita harus mengalihkan 2 supaya bisa ada saling coret di SO2-nya. Nah, SO2-nya dicoret, maka kita akan menghasilkan persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga ini barulah kita bisa lihat, oh berarti konstanta kesetimbangannya adalah K1 kuadrat dikalikan dengan K2. Jadi bukan berarti kita dengan bebas mengubah-ubah konstanta kesetimbangan dari suatu reaksi, tapi hal ini dilakukan agar kita tuh bisa mengetahui nilai konstanta kesetimbangan dari suatu reaksi yang baru. Gitu. Nah, itulah yang sering banget saya kesalahan yang benar-benar
fatal sih menurut saya gitu. Karena kalau kayak gitu nanti kalian bisa secara bebas mengubah-ubah konstanta kesetimbangan gitu. Padahal yang namanya konstan ya konstanta ya konstan gitu. Jadi tidak berubah-ubah gitu. Seolah-olah konstanta kesetimbangan ini menjadi sebuah besaran yang apa sih yang bergantung dengan jumlah itu, saya lupa besaran apa? Saya lupa namanya gitu. Seolah-olah ini konstanta kesetimbangan itu bergantung pada jumlah suatu zat. Padahal sebenarnya enggak gitu. Konstanta kesetimbangan tidak seperti delta H. Kalau delta H memang tergantung pada jumlah, tapi kalau konstanta kesetimbangan dia tidak bergantung pada jumlah gitu. Besaran apa? Saya lupa. Yang bergantung pada jumlah itu. Seperti itu. Jadi konstanta kesetimbangan itu tidak bergantung pada jumlah dan itu dia dilakukan untuk kita mencari sebuah konstanta kesetimbangan baru dari reaksi yang kita tidak ketahui konstanta kesetimbangannya seperti itu. Itu adalah kesalahan nomor 3 ya. Nah, kesalahan nomor 4 itu adalah dia salah memahami pergeseran kesetimbangan. Nah, ini berasal dari pernyataan di SMA ya. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Ini prinsip Le Chatelier ya. Nah, yang fokus di sini adalah karena dia nyebutin ketekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Pertanyaannya adalah tekanannya tekanan siapa gitu. Nah, ini saya sering banget menemukan kesalahan karena apa? Karena yang dimaksud tekanan di sini adalah tekanan parsial masing-masing. Jadi kalau misalkan tekanan parsial masing-masing itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, ini baru benar. Nah, terkadang kita menganggap, karena kalau misalkan kita menganggap hanya tekanan, otomatis kalau misalkan kita punya sistem yang sudah setimbang, kita masukin zat baru yang dia tidak bereaksi dengan yang dia tidak bereaksi dengan zat-zat yang ada di setelah yang ada di reaksi itu. Misalkan kita punya reaksi setimbang seperti ini. Nih, SO2 tambah O2 menjadi SO3, semuanya dalam gas. Nah, harusnya kalau misalkan tekanan diperbesar, dia bakalan mengarah ke SO3 karena koefisiennya lebih kecil. Nah, cuman masalahnya adalah tekanan apa yang diperbesar? Yang diperbesar itu adalah tekanan masing-masing. Jadi kalau misalkan kita perbesar tekanan SO2, tekanan O2, dan tekanan SO3, itu kita perbesar secara bersamaan, maka otomatis kesetimbangan itu bakalan bergeser ke arah SO3, ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, itu bisa dilakukan secara bersamaan, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara memperkecil volume wadah. Itu kalau misalkan volume wadahnya itu kita perkecil, maka tekanan SO2, O2, dan SO3 itu bakalan meningkat secara bersamaan. Dan itu bakalan menggeser kesetimbangan kita ke arah koefisien yang lebih kecil. Namun, kalau misalkan sistem kita di reaksi 2 ini sudah setimbang, misalnya di reaksi 2 ini, saya copy aja ya. Kalau misalkan kita ternyata sistem dari reaksi 2 ini sudah setimbang, terus kita tambahkan zat lain, misalkan argon, yang dimana argon itu dia tidak bereaksi dengan SO2, O2 maupun SO3, maka kesetimbangan kita bakalan tetap. Karena apa? Karena tidak ada tekanan parsial masing-masing yang berubah. Maka kesetimbangan kita bakalan tetap. Jadi sebenarnya harusnya segera diubah kata-katanya, bukan tekanan yang diperbesar, tapi tekanan parsial masing-masing diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yang paling sering juga adalah dia tidak ada pengecualian dalam perhitungan asam basa. Nah, di sini adalah contoh perhitungan asam basa, asam lemah ya, asam lemah. Nah, asam lemah sebenarnya secara kesetimbangan, misalkan sini HA, itu bakalan terurai menjadi H+ dan A-. Yang dimana HA-nya itu adalah M, molaritas awalnya itu M. Kemudian dia bereaksi berkurang X, sehingga di sini terbentuk H+-nya X, dan ini aminnya itu X. Sehingga di sini HA-nya itu adalah M-X. Dan H+-nya itu saat setimbang itu adalah X, dan A-nya itu adalah X. Nah, kalau misalkan X-nya itu jauh lebih kecil, sangat jauh lebih kecil dibandingin M, maka M-X itu bakalan sama dengan M. Nah, kalau misalkan M-X sama dengan M, maka kita bisa lihat di sini X-nya itu, H+-nya itu adalah X, A-nya itu adalah X, dan HA-nya itu adalah bukan M-X, tapi kita anggap M saja. Kenapa? Karena M-X itu bakalan sama dengan M. Karena X-nya itu jauh lebih kecil dari lebih kecil dari M. Nah, setelah ini baru kita dapat X-nya atau H+-nya itu adalah akar Ka dari M. Nah, yang terjadi di SMA adalah ketika kita mencari suatu H+ dari asam lemah, langsung dimasukin adalah X-nya akar Ka kali M.
tanpa mengecek dulu apakah X-nya itu jauh lebih kecil dari M atau tidak gitu. Nah, ini saya wajar ya, kenapa seperti ini, karena perhitungannya itu, emang M-nya itu selalu dibuat, sangat besar sehingga jauh lebih kecil dari M gitu. Tapi kalau misalkan di olimpiade, M-nya itu tidak selalu besar gitu, tapi bisa juga M-nya itu mendekati X. Jadi otomatis M min X tidak sama dengan M, maka kita harus ubah perhitungannya gitu. Kalau misalkan kalian di olimpiade main masukin seperti ini aja, ya belum tentu benar gitu, karena terkadang M min X-nya itu tidak sama dengan M gitu. Ini kan adalah pendekatan ya, kalau misalkan X-nya itu jauh lebih kecil dibandingin M, maka otomatis M min X-nya itu bakalan sama dengan M. Sehingga kita bisa cari X-nya itu adalah akar KA kali M. Nah, jadi kita harus penuhi dulu syarat X sangat lebih kecil dari M. Nah, apa syaratnya? Kalau misalkan 5% dari molaritas itu lebih besar dari Ka, maka nilai X itu pasti jauh lebih kecil dibandingin M. Maka M min X itu harus bakalan sama dengan M. Nah, jadi ada syaratnya ya. Syaratnya adalah kalau misalkan 5% dari M itu jauh lebih besar dibandingin dengan Ka, maka kita bisa abaikan nilai X-nya. Tapi kalau misalkan 5% dari M itu cenderung lebih kecil atau bahkan sama dengan Ka, maka otomatis kita tidak bisa mengabaikan nilai X. Misalkan contohnya ini ya. Contohnya kita lihat di sini 0,0001 molar. Tentukan pH 0,01 molar dari siapa nih? Asam asetat ya. pH 0,01 molar dari asam asetat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa asam asetatnya itu konsentrasinya 10 pangkat min 4. Dengan Ka adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kalau misalkan kita nih hitung secara langsung akar Ka kali M, maka kita dapat H3O plusnya itu adalah 4,24 kali 10 pangkat min 5. Dengan kata lain, pH-nya kita bisa dapat sebagai 4,37. Ini untuk 10 pangkat min 4 molar asam asetat. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat secara aturannya ya, di sini kita lihat, kita harus cek dulu 5% dari M itu berapa. Nah, karena di sini 10 pangkat min 4 kali 5%, maka kita bisa dapat 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, 5 kali 10 pangkat min 6 itu lebih kecil dibandingin Ka. Nah, kalau misalkan lebih kecil dibandingin Ka, maka nilai X harusnya dia tidak bisa diabaikan. Nah, jadi kita tidak bisa menuliskan sebagai X kuadrat per M. Ka sama dengan X kuadrat per M. Sehingga kita tidak bisa akar Ka kali M. Tapi kita harus tetap masukkan persamaan kesetimbangan bahwa X kuadrat per M min X itu sama dengan Ka. Di mana M-nya itu adalah 10 pangkat min 4. Dan Ka-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau misalkan kita cari, kita bisa dapat X-nya itu adalah 3,44 kali 10 pangkat min 5 molar. Kita bisa lihat ya, bedanya jauh. Nggak cukup jauh sih. Bedanya sampai satu satuan ya. Di sini 3,4,24 kali 10 pangkat min 5. Di sini 3,44 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, kalau misalkan kita lihat pH-nya jadi 4,46. Kita bisa lihat dari 4,37 sampai ke 4,46. Jadi 0,11 0,9 satuan ya. Bedanya 0,09 satuan gitu. 0,11 satuan. Bedanya 0,11 satuan kita bisa lihat. Nah, ini sebenarnya ini bedanya kalau misalkan kita lihat relatif sedikit ya. Tapi karena ini kita nyobain sebagai asam asetat. Kalau misalnya kita coba menggunakan Ka yang lebih besar, nilai Ka yang lebih besar, misalkan asam sulfat atau asam format, itu biasanya perubahan pH-nya itu bakalan lebih besar juga gitu. Nah, maka kita harus mengecek apakah X-nya itu bisa diabaikan atau tidak dengan cara 5% dari M itu harusnya jauh lebih kecil, jauh lebih besar dibandingin Ka. Kalau misalkan tidak, ya otomatis kita tidak bisa diabaikan dan menggunakan persamaan kuadrat biasa seperti itu. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan yang biasa saya temui ketika mempelajari kesetimbangan ya. Ketika mengajar kesetimbangan, anak-anaknya biasanya kesalahan-kesalahannya seperti itu. Jadi pertama, kesetimbangan itu dia bilang memiliki satuan, padahal harusnya tidak. Yang kedua itu adalah orangnya itu nggak tahu perbedaan antara Q dengan K, jadi dipelajari. Terus yang ketiga itu adalah salah memahami sifat kesetimbangan, sifat nilai K gitu. Dia main kalau misalkan kesetimbangan dikuadratkan seperti itu gitu. Ini adalah suatu hal yang salah, sebenarnya salah pemahaman seperti itu. Jadi seolah-olah ini menganggap bahwa kesetimbangan itu bergantung pada jumlah gitu.
Padahal sebenarnya tidak gitu. Besaran ekstensif kalau nggak salah namanya, besaran intensif dan besaran ekstensif kayak gitu. Nah, yang kalau bergantung pada jumlah itu besaran ekstensif kalau nggak salah ekstensif itu. Gitu. Nah, terus yang kemudian salah memahami pergeseran kesetimbangan gitu. Terus yang terakhir adalah tidak adanya pengecualian dari perhitungan asam basa. Jadi ada 5 kesalahan ya, yang apa eh, pembelajaran kesetimbangan yang ada di yang biasanya kalian pelajari khususnya di SMA sih. Seperti itu. Semoga video ini bisa mencerahkan ya, bisa menambah pengetahuan sekalian dan juga mungkin di video ini guru kalian banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan ini, cuman saya sarankan tegurlah dengan cara yang baik, tidak dengan menjas atau membodoh-bodohkan sang guru karena itu adalah tindakan yang tidak tidak menghormati ilmu ya, tidak menghormati ilmu, khususnya tidak menghormati guru. Maka tetap jaga perilaku kalian gitu. Kalau misalkan ada kesalahan dari guru kalian, bilang secara baik-baik, kalau perlu tonton video ini untuk bisa memahami sebelumnya. Oh ya, kalau misalkan dalam video ini ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan libas saja komentar ya, libas saja kolom komennya. Tinggal bagian mana yang salah, bagian mana yang salah. Insya Allah saya bakalan perbaiki. Ya, mungkin sekian aja karena sudah terlalu lama ya, karena ini video pendidikan jadi usahakan tidak lama-lama agar yang nonton tidak bosan. Terima kasih. Sekian dari channel Kelas Kimia Lukman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.